Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Silahkan disimak videonya. Belajar merupakan aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Belajar menjadi suatu hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan belajar dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Sesuatu dikatakan sebagai pelajar ketika memenuhi kriteria berikut ini. A. Terjadi perubahan dalam kondisi sadar. B. Perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. C. Perubahan menjadi lebih baik atau positif. D. Perubahan tersebut mempunyai tujuan. Selanjutnya, E. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. F. Perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Tujuan belajar tercipta dan terlaksana karena ada sesuatu tujuan yang ingin dicapai dari hasil proses belajar yang terlaksana. Unsur utama yang harus ada dalam belajar terdiri atas beberapa unsur yang penting, yaitu 1. Adanya perencanaan yang dipersiapkan dan termasuk di dalamnya yaitu menentukan tujuan belajar. Adanya proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang. Setelah perencanaan terlaksana dengan baik, tentunya proses belajar pun dapat terlaksana dengan baik, yaitu pembelajar mengembangkan pemikiran dan menemukan pemahaman baru dari apa yang dipelajari. Selanjutnya, 3. Adanya hasil belajar sebagai konsekuensi dari terlaksananya proses belajar dalam diri seseorang. Faktor yang mempengaruhi belajar. Belajar menimbulkan perubahan pada diri seseorang yang telah mengalami proses belajar. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk tingkah laku ataupun suatu kecakapan baru. Muhammad Ngalim Purwanto. Faktor-faktor belajar dalam dikategorikan menjadi 2 golongan. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri, yang kita sebut faktor individual, mencakup kematangan pertumbuhan, kecerdasan, latihan motivasi, dan faktor pribadi. Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial, yang mencakup keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, cara mengajar, media, lingkungan, kesempatan, dan motivasi sosial. Faktor internal tersebut menyangkut 3 komponen, yaitu jasmania, psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jenis-jenis belajar. 1. Belajar berlandasan behaviorisme. 2. Belajar berlandasan kognitivisme dan konstruktivisme. 3. Belajar berlandasan Robert M. Gardner. 4. Belajar berdasarkan pengorganisasian.